Halo semuanya, perkenalkan saya Zengki Sinti Adelia dari Prodi S1 BJJ Akuntansi. Di sini saya akan presentasi tentang topik fluktuasi inflasi pengangguran dan merespon kebijakan model ADAS studi kasus shock ekonomi Indonesia tahun 2022. Dilatar belakangi yaitu terhadap tekanan komoditas sosial. Pada tahun 2022, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan dari kenaikan harga komoditas global, terutama energi dan pangan. Akibatnya yaitu pemulihan ekonomi dunia serta perang Rusia-Ukraina. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian harga BBM. Penyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022 menambah tekanan harga domestik secara signifikan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu relevansi model ADAS. Kondisi tersebut merupakan contoh shock penawaran yang penting dianalisis dengan model aggregate demand, aggregate supply ADAS. Tujuan dari analisis ini yaitu menyajikan data inflasi dan tingkat pengangguran terbuka TPT Indonesia sebelum, saat, dan setelah shock 2022. Mengklarifikasikan shock, menentukan apakah shock lebih tepat dijelaskan sebagai demand pull inflation atau cost push inflation. Yang ketiga yaitu menjelaskan dinamika ADAS, menjelaskan pergeseran kurva ADAS dan dampaknya terhadap tingkat harga serta output. Yang keempat yaitu merumuskan respon kebijakan yang dapat membantu menjaga stabilitas harga dan pemulihan kesempatan kerja. Berikut ini yaitu ada data inflasi dan TPT 2021 sampai 2023. 2021 sebelum shock inflasi 1,87%, TPT Agustus 6,49%. 2022 saat shock inflasi 5,51%, TPT Agustus 5,86%. 2023 setelah shock inflasi 2,61%, TPT Agustus 5,32%. Analisis data 5,51% puncak inflasi 2022, lonjakan tajam dari 1,87 pada 2021 mencerminkan tekanan harga yang sangat signifikan akibat shock penawaran. 2,61% inflasi mereda 2023, inflasi kembali turun setelah shock berlalu, menunjukkan respon kebijakan yang mulai efektif. 5,32% TPT Agustus 2023, TPT menurun dari 6,49% 2021 jadi 5,86 2022, kemudian 5,32% 2023, mencerminkan pemulihan pasar kerja pasca pandemi. Penurunan TPT menunjukkan adanya pemulihan pasar kerja pasca pandemi yang berlangsung bersamaan dengan shock inflasi, sebuah dinamika yang unik dalam konteks Indonesia 2022. Penyebab shock 2022 yaitu perang Rusia-Ukraina meningkatkan ketidakpastian dan tekanan harga energi serta pangan dunia secara drastis. Kemudian yaitu ada kenaikan biaya produksi, kenaikan harga energi. Selanjutnya yaitu klasifikasi shock, cost push inflation. Shock 2022 lebih tepat dikategorikan sebagai cost push inflation atau inflasi dorongan biaya. Tekanan utama berasal dari kenaikan biaya input terutama energi dan pangan, bukan dari sisi permintaan agregat. Perusahaan menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi sehingga pada tingkat permintaan yang sama jumlah barang dan jasa yang dapat ditawarkan berkurang. Ada dinamika kurva ADAS. Ada keseimbangan awal, setelah bergeser, harga naik, output turun. Keseimbangan awal berada pada perpotongan AD dan SAS
tingkat harga dan output berada dalam kondisi normal. Pergeseran SRAS setelah biaya produksi meningkat, SRAS bergeser menjadi SRAS, menghasilkan tingkat harga lebih tinggi dan output yang lebih rendah. Kemudian konteks Indonesia, dampak terhadap output dan tenaga kerja tidak sepenuhnya terlihat sebagai penurunan karena pemulihan ekonomi pasca pandemi berlangsung bersamaan. Kemudian yaitu ada dampak terhadap pengangguran. Prediksi teori, secara teori, supply shock negatif dapat menurun output dan meningkatkan pengangguran melalui pengurangan kapasitas produksi. Realita data Indonesia. Data Indonesia menunjukkan TPT justru menurun selama 2021 sampai 2023 karena pemulihan ekonomi pasca pandemi meningkatkan kesempatan kerja pada saat yang sama dengan terjadinya syok harga. Bukan stagflasi penuh. Kasus Indonesia 2022 tidak tepat disebut stagflasi penuh. Yang paling jelas adalah kelonjakan inflasi akibat shock penawaran, sementara pasar kerja terus membaik. Respon kebijakan fiskal terarah, bantuan sosial, kompensasi, dan perlindungan daya beli bagi kelompok rentan untuk meredam dampak kenaikan harga. Stabilisasi pangan dan energi. Stabilisasi harga pangan dan energi untuk mengurangi tekanan biaya produksi dari sisi penawaran. Kebijakan moneter untuk menjaga ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Kemudian koordinasi fiskal moneter agar mengendalikan inflasi tidak terlalu menekan pemulihan output dan kesempatan kerja. Kesimpulan, cost push shock, gejolak ekonomi Indonesia pada 2022 paling tepat dijelaskan sebagai cost push shock dengan inflasi meningkat dari 1,87% menjadi 5,51%. Pemulihan pasar kerja, penurunan TPT menunjukkan pemulihan ekonomi pasca pandemi berjalan bersamaan dengan shock tersebut. Membedakan kasus ini dari stagflasi klasik. Respon opsional, yaitu respon paling sesuai adalah kombinasi kebijakan moneter yang terukur, fiskal yang tepat sasaran, serta kebijakan untuk memperkuat sisi penawaran. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.